Penantian berakhir. Selama 38 tahun ada gereja yang mengurus sertifikat. Wamen ATR BPN, Bro Raja Juli Antoni, menyerahkan sertifikat itu. Tanah yayasan atas nama Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim di Ciganjur, Jakarta Selatan, juga diselesaikan oleh Kementerian ATR BPN dan sudah diserah terimakan. 10 sertifikat untuk Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang juga sudah diselesaikan dan diserah terimakan. Kementerian ATR BPN di bawah kendali Pak Menteri Hadi Cahyanto dan Wakil Menterinya Bro Raja Juli Antoni gercep melindungi aset-aset umat dengan melakukan program sertifikasi. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Kita acungkan dulu 2 jempol untuk gerak cepat Kementerian ATR BPN di bawah kendali Pak Menteri Hadi Cahyanto dan Wakil Menterinya Bro Raja Juli Antoni yang melakukan program sertifikasi rumah-rumah ibadah, baik itu masjid, musola, gereja, pura, dan lain-lain, juga yayasan sosial pendidikan dan keagamaan lainnya. Ini benar-benar upaya negara untuk hadir dan memastikan perlindungan dan pelayanan untuk warganya dalam bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Pak Hadi Cahyanto, mantan Kepala Staf Angkatan Udara dan Panglima TNI, kini benar-benar menjadi panglima bagi perlindungan hak-hak milik rakyat Indonesia. Panglima bagi aset-aset umat. Pak Hadi menegaskan tidak peduli pada backing mafia tanah, meskipun katanya ada yang berbintang, karena bintang di pundak saya juga banyak. Katanya bergurau, tapi sebenarnya serius, karena faktanya memang demikian. Sebagai seorang prajurit dan tokoh militer, Pak Hadi sudah menyempurnakan jenjang karir tertingginya. Duetnya bersama wakil menterinya yang muda dan energik, Bro Raja Juli Antoni, keduanya tak kenal lelah terus berkeliling Indonesia, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat luas untuk memastikan hak-hak milik warga benar-benar dilindungi. Keduanya ibarat pilot dan kopilot yang kompak dan saling mengisi untuk menerbangkan pesawat tempur ATR BPN yang memburu para mafia tanah dan pencoleng tanah rakyat untuk melindungi tanah-tanah rakyat. Kata Bro Raja Juli Antoni, Presiden RI Bapak Jokowi telah menginstruksikan kepada Kementerian ATR BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah-tanah wakaf dan tanah-tanah tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Tanpa terkecuali, baik itu tanah wakaf bagi Muslim, rumah ibadah bagi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya. Siapa hati tak terharu kalau kita mengetahui akhirnya ada gereja yang menerima sertifikat setelah mengurus selama 38 tahun. Sebenarnya ada sedih juga, kenapa sampai selama itu? Pada awal November tahun 2022, Wamen ATR Bro Raja Antoni menyerahkan 5 sertifikat yang terdiri dari 2 sertifikat atas nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, 1 sertifikat Gereja Katolik Stasi Santo, 1 sertifikat Rumah Tinggal Pendeta, dan 1 sertifikat Gereja Toraja Jemaat Kole di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
Ketua Umum PGI Sulselbara, Pendeta Adrio Masi, mengungkapkan dengan penuh haru, penyerahan sertifikat tanah ini mengakhiri penantian sertifikasi lahan kami setelah 38 tahun lamanya. Akhirnya kami dapat sertifikat juga. Terima kasih banyak. Itu kata Pendeta Adri. Mengharukan sekali. Indonesia sudah merdeka 77 tahun yang lalu. Tapi mengapa mengurus sertifikat rumah ibadah saja sampai selama 38 tahun? Sebelumnya bertepatan dengan Hari Santri 22 Oktober tahun 2022, Bro Raja Antoni juga menyerahkan sertifikat Yayasan Kiai Haji Wahid Hasyim Ayahanda Gus Dur di Ciganjur yang diterima oleh istri Gus Dur, Ibu Sinta Nuriyah dan para pengurus yayasan. Bro Raja Juli menegaskan sudah menjadi komitmen Pak Menteri Hadi dan dia sendiri bahwa Kementerian ATR BPN akan mensertifikasi seluruh tanah-tanah pesantren agar kelak tanah-tanah para kiai tidak hilang diambil oleh mafia. Penyerahan sertifikat tanah atas nama Yayasan Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan kelanjutan dari penyerahan sertifikat tanah Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang atas nama Yayasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada hari Sabtu 15 Oktober, Bro Raja juga menyerahkan 10 sertifikat tanah milik Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang atas nama Yayasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pahlawan nasional, inisiator resolusi jihad, dan kakek Gus Dur. Sertifikat tersebut diterima pengasuh pesantren Tebu Ireng, Gus Kikin, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Seluruh pengurusan sertifikat itu juga nol biaya alias gratis dari Kementerian ATR BPN, bahkan dilarang adanya pungli. Tak hanya gereja dan tanah pesantren yang mudah dan gratis disertifikasi, pura tempat ibadah umat Hindu juga mendapat keistimewaan, dipermudah dan gratis mendapatkan sertifikat. Pada 15 November, Wamen ATR Bro Raja Antoni menyerahkan sertifikat 3 pura di Denpasar, Bali, di Desa Adat Paguyangan. Targetnya tahun 2024, seluruh tanah-tanah rumah ibadah, tanah-tanah wakaf, tanah-tanah pesantren, tanah-tanah yayasan sosial, pendidikan, dan keagamaan bisa selesai disertifikasi agar perlindungan negara pada aset-aset lembaga keagamaan bisa dipastikan. Pentingnya sertifikasi rumah-rumah ibadah merupakan perhatian lama Wamen ATR BPN Bro Raja Antoni sebagai aktivis lembaga perdamaian agama. Dia mantan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, anak ideologis Buya Syafi'i Ma'arif almarhum, seorang guru bangsa yang dikenal punya integritas dan kepedulian terhadap perdamaian dan keadilan bagi sesama. Saat memilih menjadi politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bro Raja Antoni pun menjadikan politik dan kekuasaan sebagai alat untuk membela hak-hak rakyat seperti yang saat ini dia lakukan. Program sertifikasi rumah ibadah, pesantren, dan tanah-tanah yayasan, sosial, pendidikan, keagamaan lainnya merupakan program yang moncer di Kementerian ATR BPN karena juga telah melakukan penandatanganan MOU dengan lembaga-lembaga keagamaan terbesar di Indonesia seperti NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dari lembaga Islam, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI untuk lembaga keagamaan Kristen, dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia KWI untuk lembaga Katolik. Kita perlu mendukung program sertifikasi rumah-rumah ibadah, tanah-tanah wakaf, tanah-tanah yayasan sosial pendidikan keagamaan oleh Kementerian ATR dan BPN ini. Sebagai negara yang penduduknya beragama, maka Indonesia harus memberikan perhatian penuh pada perdamaian keagamaan ini. Seperti yang pernah disampaikan oleh seorang teolog bernama Hans Kung, "No peace among nations without peace among the religions." Tidak ada perdamaian dalam suatu bangsa kecuali ada perdamaian antar agama.
Karena itu perdamaian dan kehidupan dalam suatu bangsa sangat ditentukan oleh perdamaian umat beragama. Dan kedamaian umat beragama, mereka bisa beribadah dan hidup tenang dan rukun kalau aset-aset keagamaan mereka dilindungi, dijaga, dan dijamin dengan tidak ada kekhawatiran dan ketakutan akan direbut oleh mafia-mafia tanah. Lanjutkan Pak Hadi dan Bro Raja Antoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.